Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Agus Riswandi, konsultan haki terdaftar sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia. Pada kesempatan ini, saya diminta oleh Fakultas Hukum Universitas Jana Badra dalam pelaksanaan pelatihan kompetensi hak kekayaan intelektual untuk menyampaikan materi mengenai merek. Pada kesempatan ini, saudara sekalian, mari sebelum kita mulai materi kita, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa cukup. Saudara sekalian, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa tugas saya dalam pelatihan ini menjelaskan mengenai merek. Untuk menjelaskan mengenai merek sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual, maka nanti saya akan menyampaikan beberapa sub pokok bahasan yang berkaitan dengan merek. Pertama, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai merek dan jenisnya. Nah, saudara sekalian, dalam konteks merek dan jenisnya, sebagaimana kita tahu bahwa merek itu sesungguhnya memiliki fungsi dan kegunaan, ya, terutama dalam kegiatan pemasaran. Bagaimana kita bisa melihat bahwa merek punya fungsi, punya kegunaan dalam konteks pemasaran suatu produk, barang, atau jasa. Kita tahu konsumen ketika mau membeli suatu produk, barang, atau jasa, konsumen tidaklah selalu mengerti mengenai kualitas suatu produk, barang, atau jasa. Namun demikian, untuk dapat mengenali bahwa suatu produk, barang, atau jasa itu memiliki kualitas, maka biasanya konsumen dibantu dengan melihat kepada merek yang digunakan pada produk, barang, atau jasa. Nah, dalam konteks ini, merek menjadi sarana untuk menetapkan reputasi dan kepastian kualitas suatu produk. Dengan adanya kepercayaan konsumen terhadap merek yang merupakan sarana untuk menunjukkan reputasi dan kepastian dari kualitas suatu produk, maka konsumen pada akhirnya mau membayar lebih dalam membeli suatu produk yang asli. Nah, disinilah merek menjadi sangat penting dalam konteks pemasaran suatu produk. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang dimaksud dengan merek? Saudara sekalian, mengenai merek, definisinya bisa kita temukan di dalam ketentuan Undang-Undang Merek. Kita sudah punya Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di dalam undang-undang tersebut, kalau kita pelajari dan kita amati, maka di dalam ketentuan pasal 1 dijelaskan beberapa istilah. Salah satu istilah yang dijelaskan itu adalah mengenai apa yang dimaksud dengan merek. Definisi lengkap dari merek sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu, di sini bisa saya bacakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar. Jadi merek bisa berupa gambar, gambar itu bisa gambar orang, bisa gambar binatang, bisa gambar tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian logo, ya. Logo itu tanda yang dibuat sedemikian rupa dan punya nilai estetika. Kemudian ada nama di sini. Nama itu bisa nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, ya. Kemudian juga bisa kata, ya. Merek kata ini sangat banyak digunakan di tempat kita. Ada misalnya Pepsodent, ada Rinso, dan lain sebagainya. Kemudian merek juga bisa berupa huruf saja. Huruf di situ terdiri secara berurutan atau tidak berurutan. Misalnya ada merek dengan menggunakan huruf ABC atau dengan menggunakan huruf merek BCA. Kemudian ada merek yang
hanya terdiri dari angka, ya. Nah, mungkin saudara pernah tahu atau pernah melihat, misalnya dulu ada suatu usaha travel dengan menggunakan merek angka, yaitu merek 4848, ya. Kemudian juga merek bisa hanya berupa susunan warna, ya. Jadi hanya warna saja, bisa warna merah, bisa warna hijau, dan seterusnya. Ini juga merek, bisa dijadikan sebagai merek. Kemudian bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara juga bisa menjadi merek, hologram juga bisa menjadi merek, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Artinya merek itu bisa merupakan gabungan tanda, bisa gambar dengan logo, bisa nama dengan kata, bisa huruf dengan angka, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, adapun maksud dan tujuan dengan adanya merek ini sebagai tanda adalah untuk membedakan barang dan atau jasa. Dalam bahasa kita tadi disebut dengan istilah produk. Jadi produk ini ada 2 sebenarnya, ada produk barang atau ada produk jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Inilah yang dimaksud merek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jadi definisinya tidak hanya menyatakan merek itu tanda, tetapi tanda itu sudah ditetapkan sedemikian rupa berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, dan seterusnya. Kemudian juga merek yang dimaksud untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum, dan merek ini biasanya digunakan di dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, saudara sekalian, kita lihat pada slide berikutnya, ini beberapa contoh merek yang bisa saya tampilkan kepada saudara. Merek itu bisa berupa logo tadi, ya. Nah, ini ada logo, ya, ada logo Adidas, Apple gitu, ya, gambar gitu, ya. Kemudian ini ada merek berupa kata, ya, kata ada Adidas, Philips, Just Do It, Polpo gitu, ya. Tapi merek juga bisa kombinasi dari keduanya ini, bisa aspek figuratifnya ada, aspek katanya juga ada. Misalnya ini ada Rolex dengan gambar mahkota gitu, ya, dan ada Cobalt ini dengan gambar orang gitu, ya. Nah, ini juga bisa disebut atau ini juga merupakan contoh dari merek. Nah, contoh merek lain misalnya, merek ternyata tidak hanya berupa figuratif, kata atau kombinasi dari keduanya, tapi bisa berupa bentuk, ya. Ini yang mudah dikenali, misalnya bentuk botol Coca-Cola, ya. Bentuk botol Coca-Cola ini sangat khas, dan ternyata kalau melihat kepada bentuk botol ini, maka ini bisa menjadi sebuah tanda bahwa produk itu adalah produk soft drink milik Coca-Cola. Kemudian bisa juga gabungan dari bentuk dan kata. Jadi ada elemen bentuk dan ada elemen kata disatukan. Misalnya ada merek Toblerone, ya. Merek Toblerone ini tidak hanya mencakup kepada kata Toblerone-nya, tetapi bentuk dari produk Toblerone, kalau tidak salah ini coklat, ya. Ini juga bagian menjadi merek, ya. Kemudian merek juga bisa berupa posisi, tanda posisi seperti ini, ya. Saudara bisa lihat dan bisa perhatikan. Kemudian merek juga bisa berupa pola, ya. Ini pola, ya. Ini contoh-contoh merek, ya. Merek juga bisa berupa warna. Kalau pola ini biasanya 2 dimensi, kalau bentuk tadi 3 dimensi, ya. Kemudian ada warna, ini ada warna orange, ada warna telur asin, dan ada warna kuning, ya. Kemudian ada kombinasi warna, ya. Ini juga bisa tidak hanya terdiri dari satu warna, tapi bisa beberapa warna. Nah, ini contoh yang menarik, saudara, dan ini sudah saya lakukan pendaftaran, yaitu merek Tempo Gelato. Saudara melihat bahwa merek di sini bukan hanya terdiri dari kata, tetapi ini ada gambar, dan gambarnya ini merupakan 3 dimensi, ya. Maka ini merek Tempo Gelato dengan tampilan keseluruhan ini dari Grey Tempo Gelato, ini adalah merek saudara hari ini.
Apakah itu memungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016? Sangat memungkinkan, karena merek itu bisa kombinasi dari unsur kata dengan bentuk 3 dimensi. Ya. Nah, ini ada kata tempo gelatonya, ada gambar ice creamnya, dan ada bentuk 3 dimensinya, yaitu bentuk muka tampak depan dari gerai tempo gelato. Gitu ya. Nah, kemudian saudara harus tahu bahwa selain kita memahami apa yang disebut dengan merek tadi, ya, kita juga harus memahami lebih jauh mengenai fungsi dari merek. Tadi di awal sudah dikatakan merek itu bisa menetapkan reputasi dan kualitas suatu produk, di mana dengan merek menentukan reputasi dan kualitas suatu produk, konsumen pada akhirnya memutuskan membayar produk dengan merek tersebut, terkadang dengan nilai atau harga yang lebih. Nah, namun demikian, kalau kita amati, fungsi merek sesungguhnya bukan hanya menunjukkan kepada kualitas dan reputasi produk, tetapi dalam konteks perdagangan, merek ini memiliki beberapa fungsi. Ya. Di antaranya adalah merek memiliki fungsi sebagai alat pembeda dari suatu jenis barang atau jasa dengan jenis barang jasa lainnya. Nah, ini merupakan fungsi yang banyak diketahui dan dikenal oleh para pelaku perdagangan di negara kita, bahwa merek itu digunakan, dimanfaatkan, tujuannya atau fungsinya adalah untuk membedakan suatu jenis barang jasa dengan jenis barang jasa lainnya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai alat promosi atas suatu jenis barang atau jasa. Saudara sering melihat dalam praktek iklan, dalam praktek promosi barang atau jasa, maka yang sering ditampilkan dalam konteks promosi itu adalah mereknya. Maka di sini merek pada dasarnya bisa menjadi alat promosi atas suatu jenis barang atau jasa. Kemudian, merek juga bisa digunakan sebagai alat untuk menentukan jaminan mutu suatu jenis barang atau jasa. Tadi sudah diungkapkan berulang kali ya, bahwa merek bisa merujuk kepada jaminan mutu atau kualitas suatu jenis barang atau jasa. Mungkin saudara mengenal ada beberapa merek yang punya nilai kepada jaminan mutu suatu produk barang atau jasa, misalnya untuk merek ballpoint yang menunjukkan ballpoint itu punya mutu, misalnya ada merek Montblanc ya. Kemudian kalau untuk jam tangan misalnya ada merek Rolex dan lain sebagainya. Nah, merek Rolex, merek Montblanc, selain itu sebagai alat pembeda, selain itu alat promosi, itu juga menentukan jaminan mutu suatu jenis barang atau jasa. Kemudian dalam praktek perdagangan, merek juga bisa difungsikan untuk melakukan kegiatan waralaba ya. Jadi usaha waralaba itu salah satunya biasanya memanfaatkan merek ya. Dan ini tentu fungsi dari merek itu sendiri. Dan yang terakhir, ini yang paling penting untuk diketahui dan dipahami, bahwa fungsi merek dalam kegiatan perdagangan itu sesungguhnya merek itu adalah alat untuk menciptakan ceruk pasar atau disebut dengan niche market gitu ya. Nah, ini banyak tidak disadari oleh para pelaku usaha kita, bahwa sebenarnya merek itu punya fungsi sebagai alat untuk menciptakan ceruk pasar atau niche market. Ya, biasanya merek yang punya alat untuk menciptakan ceruk pasar itu, merek itu sudah punya reputasi di pasar gitu, dan akhirnya merek itu memang menjadi penentu dari segala-galanya yang ada di dalam produk tersebut. Nah, saudara sekalian, selain saudara harus mengenali tentang apa itu merek, saudara juga mengenali apa itu fungsi merek. Menjadi penting juga saudara mengerti tentang jenis-jenis merek ya. Nah, ternyata di dalam kajian teoritik, jenis-jenis merek itu ada beberapa macam. Pertama, ada yang disebut dengan merek dagang. Apa itu merek dagang? Merek dagang itu adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Jadi merek ini, tanda ini digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Ya. Nah, yang paling penting dipahami, merek dagang itu digunakan pada barang yang diperdagangkan, ya. Jadi itulah yang disebut dengan merek dagang. Ini contoh merek dagang, misalnya untuk barang yang disebut dengan biskuit, ya, ada merek Oreo, ya. Maka merek ini sebenarnya masuk kategori merek dagang, ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan merek jasa, ya. Merek jasa itu adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Jadi untuk merek jasa ini memang penggunaannya untuk jasa yang diperdagangkan, bukan untuk barang. Kalau untuk barang tadi namanya adalah merek dagang, tapi kalau untuk jasa itu namanya adalah merek jasa. Nah, ini contoh merek jasa, ini untuk Grey ice cream, ya, di Tempo Gelato, kemudian ini Lipo untuk jasa perbankan, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh merek jasa sebagai salah satu jenis merek itu sendiri. Kemudian ada jenis ketiga dari merek yang disebut dengan merek kolektif. Nah, merek kolektif ini, saudara, disebut sebagai merek yang digunakan pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Jadi merek kolektif ini sebenarnya merek dagang, bisa juga merek jasa, ya, yang itu diperdagangkan dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya. Ini agak sedikit membedakan merek kolektif dengan merek dagang dan merek jasa. Di dalam merek kolektif itu selain itu bisa merek dagang, bisa merek jasa, juga ada karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang, ya. Dan ini biasanya diperdagangkan oleh beberapa orang atau oleh badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Ya, itu merek kolektif. Dan merek kolektif ini di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini sudah diatur, ya, pengertiannya. Nah, kemudian fungsi dari merek kolektif itu adalah merek kolektif itu biasanya memberikan informasi kepada pelanggan tentang asal-usul produk, tingkat kualitas produk, akurasi dari produk, asal geografis dari produk. Di sisi lain, fungsi merek kolektif juga biasanya digunakan untuk melindungi barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi, bisa misalnya industri agromakanan, tekstil, dan industri fashion, pariwisata, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, merek kolektif, saudara, ini dilindungi apabila dilakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, nanti ini akan kita jelaskan. Ya, ini syaratnya, ya. Kemudian yang terpenting dari pengertian merek kolektif ini adalah apa sesungguhnya keuntungan dari penggunaan merek kolektif. Keuntungan dari penggunaan merek kolektif itu adalah ada 3 yang bisa saya identifikasi. Pertama, menyimpan biaya pendaftaran, kampanye iklan, pemasaran, penegakan hukum, dan lain-lain. Maksudnya menyimpan itu biasanya kalau mendaftar merek secara individual, merek dagang atau merek jasa, saudara harus mengeluarkan biaya sampai 1.800.000 dan itu dibiayai sendiri. Maka dengan merek kolektif bisa jadi pembiayaan pendaftaran merek sebesar 1.800.000 itu bisa dibagi dengan beberapa orang sehingga pada akhirnya itu menyimpan biaya pendaftaran. Kemudian dalam hal periklanan juga kalau merek individu barangkali seluruh biaya iklan harus ditanggung sendiri, sementara kalau merek kolektif bisa ditanggung bersama-sama. Inilah yang dimaksud keuntungan dari penggunaan merek kolektif itu bisa menyimpan biaya pendaftaran, kampanye iklan, pemasaran, penegakan, dan lain-lain. Yang kedua, keuntungan dari penggunaan merek kolektif itu adalah
reputasi atas dasar asal muasal yang sama, atau karakteristik lain dari produk yang dibuat oleh produsen yang berbeda. Jadi ini ada reputasi dari asal muasal produk yang sama, ya. Sebagai contoh misalnya, saudara tahu di Jogja itu, di wilayah Sleman, khususnya di Godean itu ada produk genteng. Produk genteng di sana dikenal dengan nama Genteng Godean. Itu kan kenapa diberi nama Genteng Godean? Karena genteng itu asalnya dari wilayah Godean. Nah, sekarang Genteng Godean ini sudah menjadi merek. Kata Godean itu menjadi merek kolektif gitu, sehingga kalau orang beli genteng dengan nama Godean maka akan menunjukkan kualitas genteng dari daerah Godean yang itu asal usulnya dari wilayah Godean. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari penggunaan merek kolektif itu adalah dapat memfasilitasi kerjasama antara produsen lokal dan pedagang dan meningkatkan kontrol kualitas. Di sini sebenarnya dengan adanya merek kolektif, si pelaku usaha tidak bekerja sendiri, tetapi dia bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, baik itu produsen lokal, pedagang, dan sekaligus ini bisa dilakukan upaya untuk meningkatkan kontrol dan kualitas dari produk barang yang diberikan merek kolektif, ya. Nah, ini contoh merek kolektif, saudara. Di luar negeri ternyata merek kolektif ini sudah berkembang luar biasa. Misalnya ada merek Melinda yang ada di Italia, gitu ya. Ini adalah konsorsium dengan 5.200 anggota. Jadi satu merek digunakan oleh 5.200 anggota. Dan ini adalah untuk produk apel, ya. Di sini dikatakan 3 jutaan ton apel yang dipanen setiap tahun oleh 16 koperasi, di mana menggunakan merek Melinda dan mewakili 60% dari Trentino, 10% dari Italia, dan 5% dari produk Eropa. Merek ini diciptakan pada tahun 1989 dan logonya ini dibuat di Inggris, gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat terkait dengan jenis merek, yaitu apa yang disebut dengan merek terkenal. Nah, untuk merek terkenal ini, saudara, tidak ada definisi mengenai merek terkenal. Namun, dengan tidak adanya definisi bukan berarti kita tidak bisa mengidentifikasi mengenai kriteria dari merek terkenal. Karena dalam kenyataannya merek terkenal ini justru kriteria merek terkenal itu ada di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di setiap negara, termasuk di Indonesia. Nah, ini contoh merek terkenal, ya, yang kita tahu ada Google, ada Coca-Cola, ada Samsung, ada Apple, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kriteria merek terkenal, ini yang ada di negara kita berdasarkan Permen Kumham nomor 67 tahun 2016. Kriterianya itu pertama, kalau merek itu ingin dinyatakan sebagai merek terkenal, tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal ini harus ada, gitu ya. Jadi pengetahuan, pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal, itu harus ada dari masyarakat. Kemudian volume penjualan barang atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya. Ini juga menjadi kriteria berikutnya. Kemudian pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan atau jasa di masyarakat. Ini juga menjadi kriteria berikutnya dari merek terkenal yang diatur oleh Permen Kumham nomor 67 tahun 2016. Kemudian ada jangkauan daerah penggunaan merek, jangkauan waktu penggunaan merek, ya. Dan di sini ada lagi yang berikutnya, intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut. Kemudian pendaftaran merek ini, ya, atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. Jadi untuk suatu
merek itu dinyatakan terkenal, maka dia harus ada pendaftaran merek di negara lain, bukan hanya di satu negara. Kemudian tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang, dan nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi, jaminan kualitas barang atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut. Inilah kriteria merek terkenal yang diatur di dalam Permen Kumham nomor 67 tahun 2016 ya. Itu penjelasan mengenai merek dan jenis-jenisnya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa sedikit memberikan pemahaman kepada saudara mengenai apa itu merek, kemudian apa itu fungsi merek, kemudian apa itu jenis-jenis merek ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.